pagi hari ini tibalah saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami akan mendengar firman ini tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan kami melakukan firman. Biarlah perlindungan daripada Allah menyertai kami yang hadir di tempat ini. Kami semua Tuhan, kami klaim janji firman-Mu. Mazmur 94 ayat 22 mengatakan, tetapi Tuhan adalah kota benteng, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Nasihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita tentunya, sehingga kita masih boleh sehat kuat sampai pagi hari ini menjelang siang. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita masih bisa berjalan, kita sehat. Amin. Kita klaim karena janji Tuhan ya dan amin. Kalau kita sakit, kita sudah duduk di rumah sakit atau sudah tidak bisa beraktivitas, itu sakit. Tapi kalau kita masih beraktivitas, kita masih sehat yang diberikan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur itu maunya Tuhan. Tentunya kita harus bersyukur. Jangan lupa mengucap syukur setiap saat, baik maupun tidak baik waktunya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang akan dibawakan ini sudah diberikan dari beberapa hari yang lalu. Biasanya nanti sudah waktu baru Tuhan kasih turun firman. Tapi kali ini sudah beberapa hari yang lalu Tuhan memberikan firman. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan mau menunjukkan di akhir zaman mulai ada penyesatan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga setiap hari, karena penyesatan itu ada. Ya, banyak sekarang mulai menyesatkan kita dengan pikiran-pikiran mereka yang mau menaruhkan ke dalam firman. Seharusnya firman itu masuk dalam pikiran kita, bukan pikiran kita masuk dalam firman, sehingga terjadi hal-hal demikian. Mereka berkata-kata dengan logika mereka, membenarkan kehidupan mereka. Itulah anti-kris. Ya, kita harus mulai memahami. Saya juga tidak mengerti kenapa firman ini harus saya bawakan. Sedangkan ada beberapa firman sebenarnya yang kita, tetapi inilah yang punya damai sejahtera dan sukacita yang harus saya bawakan kepada jemaat semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kalau sudah dapat saya jemput berdiri, kita akan baca secara berganti-gantian seperti biasanya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh daya berdusta-dusta yang mati beraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan
dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan semua tumbuh tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, bahwa akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan pada ibadah sebenarnya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Silakan duduk, terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Jangan takut-takut mau bilang amin kalau firman. Ya, apa yang keluar dari mulut firman Allah itu patut kita aminkan. Jangan hayal. Amin. Amin. Firman Tuhan ya dan amin. Kita sudah baca tadi. Begitu detil Rasul Paulus menulis dalam Timotius ini. Ini hal-hal yang harus dipegang oleh jemaat, agar supaya kita jangan terpengaruh dengan ajaran menyesatkan. Yang saya sebut dengan tadi itu bahwa logika pikirannya dibawa ke dalam firman. Tidak boleh. Tidak bisa masuk. Tetapi firmanlah yang menguasai pikiran kita. Karena dari firmanlah tingkah laku kita diubahkan. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang benar menjadi benar. Itulah firman. Sebab itu dalam firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ini buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, agar kita lebih mengenal apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu di dalam ayat yang pertama mengatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Ia mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Jelas sekali bagaimana firman Tuhan ini. Nah, tentunya ada yang berpikir, roh apa?
ini kita akan mengatakan pasti Roh Kudus. Secara iman kita akan mengatakan Roh Kudus. Tetapi orang yang belum mengenal firman, dia akan bertanya-tanya, roh apa itu? Roh Kudus adalah roh kebenaran. Karena ia akan selalu membimbing dan memimpin kita menuju kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Karena apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diberitakan berasal dari Allah. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Karena Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Matius 18 ayat 7 mengatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Amin. Orang yang mengadakan penyesatan itu celaka. Sebab itu hati-hati kita berbicara di luar sana. Ada kemungkinan Tuhan akan berbicara itu tadi. Kalau setiap doa, kenapa kita harus mengakui dosa kita sadar maupun tidak? Karena biasanya roh dunia ini akan menguasai kehidupan kita di luar sana. Kalau di gereja ini Roh Kudus yang menguasai. Tetapi di luar sana, di tempat kerja, di sekolah maupun dimanapun, biasanya roh itu meneror kita supaya kita mengikuti roh-roh dunia ini. Nah, roh-roh dunia ini akan membuat kita salah bicara. Tapi kalau kita mulai sadar bahwa apa yang kita bicarakan salah, detik itu pun kita akan minta ampun kepada Tuhan. Berarti Roh Kudus menguasai kita. Secara tiba-tiba mengatakan salah itu berdosa itu. Karena kita tidak luput dari hal mungkin. Dan patutlah kita minta ampun kepada Tuhan. Oh Tuhan, kita susah bicara. Nah, dalam penyesatan itu biasanya kadang Tuhan salah bicara kepada orang lain, tidak lagi sesuai dengan firman. Sebab itu Tuhan mau kita memperkatakan firman itu setiap hari, setiap saat, agar supaya di luar sana hanya perkataan firman saja kepada orang lain. Kita mulai memberitakan firman kepada orang di luar sana yang hari-harinya hanya mengandalkan pikiran, logika. Haleluya, puji Tuhan. Matius 18 tadi ayat 7 itu mengatakan celakalah dunia dengan segala penyesatan. No, kalau umpamanya dunia dengan segala penyesatan, berarti ada orang-orang yang menyesat di dalam itu, sehingga celaka. Nah, celakanya apa? Hancur dengan dunia pada akhir zaman. Kenapa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tempat perjanjian? Mati semua dari orang yang waktu keluar dari Mesir itu. Karena mereka melakukan firman. Sudah pada waktu itu mereka juga sudah melihat mujizat-mujizat yang terjadi. Tapi masih ada peneluhan di sana, sehingga harusnya jarak tempuhnya cuma dekat, dibuat jadi jauh. Mereka berputar-putar di gurun itu. Karena apa? Mereka sudah melihat mujizat yang Tuhan nyatakan, tetapi masih melakukan kejahatan, masih bersungut-sungut. Jadi kalau orang supaya melekat terus dengan Tuhan dan tidak berputar di gurun itu, di gurun masalah kita, lakukan firman. Apa yang dikatakan firman, lakukan. Supaya jangan sama dengan bangsa Israel. Dia memang bertobat waktu itu, tapi dia lakukan lagi. Kalau namanya sudah bertobat, jangan lakukan lagi. Apa yang tidak disukai Tuhan, jangan lakukan. Oh biar Tuhan,
berarti kita meminta ampun ke Tuhan. Nah, jadi sama dengan saya, putar-putar di tanpa, putar di gunung. Kalau sekarang gunung masalah itu, kenapa masalah tidak akan berhenti dan bertubi-tubi? Karena masih ada yang minta Tuhan untuk kita lakukan firman. Kalau tahun lalu mungkin orang sering menyakiti hati Tuhan, jangan lakukan di tahun ini. Kita bikin dosa di luar sana dalam cara kita berbicara, itu secara tiba-tiba atau dari pandangan mata kita secara tiba-tiba. Tapi kalau sudah melakukan hal yang sadar, itu sengaja dikenang. No kapan dah mau berubah? Itu tidak dikenang Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang saya cicik. Kalau Tuhan sudah bilang saya cicik, kau bagaimana? Tentunya kita mau sepadan dengan firman ini, mau melakukan ini. Karena Tuhan mau kita kudus seperti Tuhan, kita suci seperti Tuhan. Nah, bagaimana kita mau melakukan kehidupan kita setiap hari? Saya, Bapak Ibu Saudara semua di dalam yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Rasul Paulus menegaskan sangat detil kepada Timotius sebagai anak rohaninya Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 14 ayatnya 16 sampai dengan ke-19. Di sana mengatakan, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Perhatikan firman ini. Saya baca sekali lagi. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukur? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Perhatikan firman ini. Amin. Kita baca di dalam ayat keempat pembacaan firman kita hari ini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Tuhan mau mengajak kita selalu berdoa, mau makan berdoa, melakukan segala sesuatu berdoa. Harus ada komunikasi dibangun bersama Tuhan, mengucap syukur. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Sebab itu Rasul Paulus menegaskan kembali kepada Timotius tentang ini, firman ini, agar supaya dibangunlah jemaat yang luar biasa di dalam Tuhan yang tidak pernah lupa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi mau mengucap syukur ini bukan karena saya dapat itu, tetapi dari hal-hal yang tidak baik atau baik apapun itu, kita harus angkat syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melihat satu hari ini
Ini anak ini dari pagi, siang, sore ini ada nggak dia mengucap syukur? Ada nggak dia memuji Tuhan? Atau nanti di gereja dia memuji Tuhan? Atau nanti di gereja dia menyembah dan berdoa? Dengan adanya kedisiplinan kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak tahu berkat yang diberikan Tuhan seperti apa. Tiba-tiba, karena Tuhan melihat dari sorga. Itu kata firman. Tuhan tidak pernah tidur. Dia tahu kebutuhan kita. Tapi apakah kita mau juga melekat dengan Tuhan? Itu saja. Apa di otak kita ada masuk memori memikirkan Tuhan atau tidak? Setiap hari, setiap saat. Bukan nanti di gereja baru ada pikir Tuhan tidak. Tapi setiap saat kita bangun di dalam hati ini hubungan itu dengan Tuhan. Sama dengan orang dengan teman sahabat terdekat kita. Kalau kita sudah dekat dengan teman dekat kita mulai curhat. Malah orang lain yang mungkin istri atau suaminya yang dapat dengar itu curhat itu. Tapi kalau teman dekat, pasti orang akan berani curhat. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan bilang, kamu adalah sahabat. Nah kalau sahabat, Tuhan mau seperti itu. Kalau kita bangun sahabat di dunia ini seperti itu, kenapa kita tidak bangun seperti itu dengan Tuhan? Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam ayatnya yang kelima firman Tuhan, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Seperti tadi, makanan apapun itu kita minta dikuduskan oleh Tuhan, oleh firman, oleh doa yang kita doakan kepada Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana mau berdoa kalau kita dulu tapi hidup masih zaman yang lalu? Kalau ada masalah semua itu namanya doa. Kalau sekarang ditaruhkan Roh Kudus, setiap ada masalah kita bawa ke Tuhan. Biasanya manusia kalau soal marahnya sudah kuasai, oh haleluya, udah berpikir kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan mau membangun terus hubungan intim dengan Tuhan. Maka segala sesuatu kita akan bawa kepada Tuhan. Amin. Ayat yang ke-6, firman Tuhan dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Haleluya, amin. Mengingat-ingat firman Tuhan, apalagi seorang pelayan, ya, evangelis, ya termasuk pelayan Tuhan di gereja. Ingat baik-baik ini ayat ini. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, mengingat-ingatkan. Nah, biasanya jemaat kalau soal ingat-ingat ini mulai tersinggung. Akhirnya pindah di gereja lain. Mungkin di gereja lain yang agak tersinggung. Sampai di sana tersinggung mulai ulang. Pindah lagi di gereja lain. Haleluya. Ini kalau soal begini sampai Tuhan datang, nyata pindah dia. Dia tak pindah, ya pemusnahan, langsung pindah ke neraka. Karena bagaimana rohani kita akan dewasa kalau setiap khotbah di depan ini tersinggung. Atau begini, khotbah itu kok full tapi tanda, tapi kita enggak. Ini tidak ada cerita. Semua pengkhotbah dan Bapak Ibu Saudara semua itu masuk di dalam firman ini. Mendengar, berbicara dan mendengar
Saudara hanya mendengarkan, berarti kan lebih di pengkhotbah. Harus melakukan lebih dahulu. Itu baru bisa berdiri dan berkhotbah. Bagaimana kita mau berkhotbah kalau kehidupan kita setiap hari tidak seperti firman? Apa yang mau disampaikan? Haleluya, amin. Luar biasa firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-6 ini. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap hidup lurus dan benar di zaman yang bengkok dan salah ini. Tuhan mau seperti itu juga kehidupan kita. Kita harus lurus dan hidup benar sesuai firman-Nya. Karena zaman ini so bengkok, so nggak lurus. Apa itu bengkok? Banyak hal-hal orang Kristen sendiri membengkokkan firman. Jangan bamabo, jangan barongko, jangan dugen. Dia orang dunia ini suka melakukan hal dunia, nafsu dunia. Tentunya kita di sini adalah warga kerajaan surga. Berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Timotius tetap harus menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Bagaimana Timotius tetap dapat menjadi pengikut dan pelayan Kristus yang baik padahal di sekelilingnya penuh cobaan dan godaan? Paulus mengatakan Timotius harus terdidik dalam firman dan dalam ajaran yang sehat. Terdidik memiliki arti bahwa Timotius harus terus-menerus memakan makanan yang sehat di tengah dunia yang kotor dan sakit. Makanan sehat itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dunia ini boleh sakit, tetapi Tuhan mau supaya kita memakan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat sendiri kalau kita buka YouTube. Wow, disajikan di sana banyak tentang dunia. Apalagi orang suka membangun itu gerak-gerak, apa dengan nama itu gerak-gerak itu? Yang kayak siapa ya? Yang orang sange itu yang top. Ya, suka sekali membangun itu dia. Ya. Kalau firman mau baca Alkitab, nyari ke satu pasal, satu ayat, so pasti. Maka kalau bangun itu, saya lupa di TikTok, di YouTube dia mau Bapak Ibu Saudara, konsumsilah firman Tuhan lebih dulu, agar supaya itu menjadi filter hal-hal yang tidak baik masuk di dalam alam pikiran dan hati kita. Karena kita sudah mendahulukan Tuhan. Amin. Bukan tidak boleh lihat itu, tetapi Tuhan mau kita bijaksana dalam mengatur kehidupan ini. Bijaksananya seperti apa? Kalau biasanya kita datang kantor jam 7, jam 6 orang sudah di kantor, berarti orang masuk gereja jam 7, sebelum jam 7 sudah di kantor juga, apa di gereja juga. Karena kalau kita tidak bijaksana, apakah kita boleh mengatakan dalam hati kita, saya cinta Yesus, aku cinta Yesus selamanya. Mana yang dicinta? Orang masih dominan di dunia, sementara Pak Tuhan orang nyendak reking akan. Bagaimana
penipuan? Bukankah itu salah satu dosa yang tidak kita sadari? Memang hal itu secara dunia biasa. Ada juga kata-kata orang dunia yang begini, lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali, kan? Itu kata dunia, kata setan mau merubah kata firman. Ingat baik, hati-hati. Kalau ada yang masih memakai kata-kata begitu, bertobat. Itu kata dunia. Kita harus mengikuti kata firman. Karena ketaatan dan kesetiaan kita harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan melakukan yang setengah tidak melakukan, percuma. Tuhan bilang lebih baik satu kali yang dingin. Jangan suam-suam kuku. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Amin. Salah satu cara menjaga tubuh kita tetap bugar adalah dengan berolahraga. Menjaga tubuh ini, ya, supaya tetap sehat. Namun manfaatnya hanya dirasakan selama hidup di dunia. Jadi manfaat itu olahraga cuma sewaktu kita hidup. Tidak ada olahraga bisa menjamin kalau kita mati masuk surga, yang ada. Alkitab menyebutkan ada latihan badani dan ada latihan beribadah. Latihan badani, latihan olahraga, dan ada latihan beribadah. Latihlah kehidupan kita untuk beribadah, karena di sana ada janji-janji Tuhan. Berkat satu buat orang, nyana muncul. Ya, makasih bagaimana itu berkat. Nah, datang dia. Terpaksa berkat itu diberikan kepada orang lain. Haleluya. Ibadah bukanlah sekedar kegiatan rutin. Ini jangan salah paham, ini jangan salah mengerti. Ibadah bukan kegiatan rutinitas. Oh, kita orang Kristen, jadi hari Minggu beribadah, hari apalagi Beyonce. Bukan itu. Tapi tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam kerinduan kita kepada Tuhan. Kita sangat beribadah. Ada damai sejahtera dan sukacita. Oh Tuhan, kita semua berdoa pada Tuhan ditambah ibadah. Ada luar biasa yang terjadi dalam hati kita. Jadi itu bukan jadi salah satu kegiatan rutinitas dan formal keagamaan. Haleluya. Kegiatan rutin dan formal keagamaan, ibadah mempunyai arti dan dampak yang besar bagi setiap orang percaya. Itu dia dampak tadi. Berkat sosial kan, tapi tidak datang, tidak mendapat berkat itu. Karena di akhir ibadah pasti ada berkat. Haleluya, puji Tuhan. Tapi di sini semua ada rajin. Amin. Ibadah mempunyai arti dan dampak yang mempunyai arti yang besar bagi setiap orang percaya. Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara, bahwa ibadah semestinya dibangun dengan dasar firman Tuhan. Amin.
ibadah itu dibangun dengan dasar firman Tuhan. Sehingga setiap yang beribadah mengalami pertumbuhan dan pertambahan dan pengetahuan dan pemahaman iman, serta semakin menghayati iman kepada Yesus Kristus. Bertambah terus dalam hidup kita, supaya kita bertambah terus iman kita. Datang rajin beribadah, supaya orangnya tidak loyo, ya, nyada sama dengan bunga semulai layu. Kalau semulai layu bagaimana? Tentunya luar biasa jika kita datang kepada Tuhan selalu bersama Tuhan. Itu sangat luar biasa. Melalui ibadah, setiap pribadi yang percaya menjadi semakin dewasa dan teguh. Melalui ibadah akan dapat mendewasakan orang. Tetapi ada orang juga yang lain, ya, datang ibadah membuat dia memaraju seperti tadi, ya. Sebenarnya kan melalui ibadah itu menjadi semakin dewasa dan teguh dalam hidup percayanya. Ibadah harus dibangun dengan benar, sehingga melalui ibadah setiap pribadi menjadi semakin menghayati imannya di dalam Kristus Yesus, dan bersama dengan itu melalui ibadah yang benar seseorang semakin matang dalam menggunakan segala talenta serta karunia yang dianugerahkan kepadanya. Masing-masing kita ini ada karunia, tetapi supaya katanya Rasul Paulus lebih matang, ya, kata firman agar supaya lebih matang, datang dari mana? Makin kuat kita dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ibadah yang benar melahirkan perubahan dalam hidup orang percaya serta membentuk karakter baru di dalam Kristus. Amin. Karakter baru kita akan dapat itu di dalam tempat ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan tekun. Nah, ini ibadah yang dilakukan dengan tekun, ya, maksudnya mengikuti ibadah itu. Wow, luar biasa. Bagi yang ditampang nyadak mangkat tamanya mahir, itu tidak disebut tekun. Orang mau beribadah tekun itu sudah persiapkan kehidupannya semenjak sebelum hari Minggu, sehingga dia datang di gereja duduk tenang, tapi bukan duduk tidur, duduk tenang. Artinya tenang bukan tidur, duduk tenang dan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Soalnya kalau duduk tenang di gereja fungsinya dalam hadirat Tuhan, sudah sedikit tidur. Ya, karena itu sebabnya Tuhan mau kita ini menguasai kehidupan kita, agar supaya bagaimana Tuhan lihat kita, oh memang dia berusaha semaksimal mungkin supaya tetap setia dengan Tuhan. Haleluya. Ia harus melakukan hal-hal yang mendukung pertumbuhan rohaninya. Melakukan pertumbuhan rohani, ia harus lakukan, bukan hanya diam. Habis orang dengar firman, sudah simpang jatuh firman. Sudah mau bertumbuh kalau begitu. Agar supaya firman itu bertumbuh di dalam kita, kita harus bergerak, melakukan dan memberitakan firman kepada teman. Jangan kemang, tamang ada di bawah dia anak kesan kau, bertobat kan? Jangan begitu. Tentunya minta Roh Kudus Tuhan untuk memberi petunjuk, ya, bagaimana cara kita berbicara dengan orang, agar supaya firman yang kita sampaikan itu membuat orang itu tersentuh dan dia bertobat. Amin. Haleluya. Paulus juga mengingatkan kepada Timotius bahwa disiplin ini akan membawa keuntungan bagi kehidupan kita.
Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Beberapa manfaat melatih diri kita beribadah. Ada beberapa manfaat Bapak Ibu Saudara. Satu, berguna dalam segala hal seseorang yang melatih diri beribadah akan memiliki jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat kalau orang beribadah terus. Sukacita akan terpancar dari hatinya. Jadi kalau orang datang beribadah, sukacita dari hatinya timbul pada bagaimana muka ini. Kenapa ada jiwa sehat? Berarti ada jiwa sakit kan? Nah kalau jiwa sakit yang bagaimana? Sama dengan apa itu jiwa sakit? Banyak di RSJ itu jiwa sakit. Berarti orang itu bilang setengah-setengah ya. No? Nah ini bagaimana kita agar supaya jiwa kita ini sehat? Sehat secara rohani. Karena firman itu ya dan amin. Sikapnya menjadi optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Doa dan nasihat yang didapat dalam ibadah akan menguatkan imannya, bahkan mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Intinya tidak ada ruginya bila kita melatih diri beribadah. Justru berkatnya sangat luar biasa. Amin. Ya. Kedua, mengandung janji untuk hidup sekarang dan nanti. Dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan, menerima janjinya baik untuk hidup sekarang maupun sesudah kematian. Dalam kehidupan sekarang kita mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tidak mudah takut dan khawatir menghadapi pergumulan hidup. Itu tumbuh ibadah, kita dikuatkan. Sehingga mungkin kekhawatiran ada 100 Celcius, ya, kita semua ukur pakai suhu tubuh ini. Mungkin itu kekhawatiran 100 Celcius, dia menjadi 50 Celcius. Mungkin dia turun lagi menjadi 20 Celcius. Akhirnya kedinginan. Kalau ukur secara Celcius. Tetapi ini ukuran Tuhan bahwa kita harus beribadah supaya kekhawatiran ini tidak menghimpit kita. Karena biasanya kalau orang sudah ibadah dengan firman, tetapi karena kekhawatiran kita lebih daripada kekuatannya Tuhan dalam firman itu, akhirnya kekhawatiran yang menghimpit, sehingga kita tidak berbuah. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Jika latihan badan membawa keuntungan bagi fisik kita, maka latihan rohani juga akan membawa keuntungan bagi kerohanian kita. Jangan bermalas-malasan, jangan bermalas-malasan. Giatlah dalam beribadah dan alami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Lakukan itu dengan takut dan gentar. Oh Tuhan, kok lihat kita ada tidur dalam gereja. Tuhan permata ini menjelajah bumi. Tidak ada kata yang luput dari pandangan mata Tuhan. Ya, sebab itu Tuhan bilang ini, coba bijaksana sedikit. Besok mau masuk gereja, jangan tidur lagi. Perlu jam 9 so tidur, jam 8 so tidur, belum mau berdoa subuh. Tuhan kasih kita hikmat daripada Tuhan agar supaya kita dapat melakukan sesuatu sesuai maunya Tuhan, bukan maunya dunia ini. Memang kalau anak-anak muda, ini saya pernah masa muda juga, umur 20 itu tidur nanti pagi biasanya, pernah tidur jam 1, jam 2, jam 3. Tetapi setelah saya pikirkan itu semuanya tidak berguna, sia-sia. Sebab itu pergunakanlah waktu ini dengan baik dan benar,
supaya Tuhan mengasihi kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan kita kalau kita tidak mau melakukan perintah firman-Nya? Bukankah Tuhan lebih dulu mengasihi kita? Amin. Amin. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, mari kita baca dulu firman-Nya di dalam firman ayatnya yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mereka yang percaya. Kalau tidak percaya, tidak masuk dalam firman ini. Garis bawahi itu orang yang percaya. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-11 mengatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi harus kasih tahu apa yang ada dalam firman. Mau terima dengan ada resiko orang. Yang penting orang so beritakan firman. Dimanapun beritakan firman. Karena di sini Rasul Paulus menulisnya kepada Timotius. Beritakan juga kepada kita semua untuk memberitakan ini, memberitahukan kepada orang-orang yang belum mengerti dan tahu akan firman. Jangan sama dengan orang malah lebih soe, so tahu firman jangan lakukan. Loh ya? Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Semuanya adalah pemberian Allah. Tidak ada yang bukan dari Allah. Kalau dari setan tidak ada namanya sejahtera sukacita. Orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah pemberian Allah. Pekerjaan kita itu diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan. Kita tidak tahu kalau dengan orang dunia yang belum melakukan firman, tapi kasih Allah itu tidak pernah terbatas. Amin. Haleluya. Pengkhotbah 5 ayat 19 mengatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, kuasa untuk menikmati ada yang diberikan, menikmati harta benda kekayaan itu, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi yang diberikan kekayaan itu karena jerih payah kita sendiri. Yang kita lakukan itu diberikan oleh Allah. Karena kita bersusah-susah di dunia untuk bekerja dan kita mendapat upah, itulah yang kita nikmati. Amin. 12 firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu dan kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini lebih spesial kalau kita lihat firman ini buatan Allah Tuhan. Evangelis yang ada pembagian pengkhotbah, ya, ini harus baca Alkitab setiap hari. Tentunya juga buat semua jemaat yang sewaktu-waktu nanti ditunjuk untuk berkhotbah, baca Alkitab, renungkan setiap hari. Karena di sini jelas sekali nih. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Amin. Tuhan yang perintah ini melalui Rasul Paulus untuk tulis firman ini.
sebagai anak rohaninya Rasul Paulus. Tetapi kita juga harus melakukan ini. Perintah-perintah dan janji Tuhan harus kita lakukan. Karena ini akan membangun dalam kesucian kehidupan kita. Menjaga kesucian kehidupan kita, tentunya kita harus banyak belajar. Sampai saat ini saya masih belajar, walaupun sudah 2 kali bolak-balik baca kitab ini. Sekarang perjanjian lama 1 pasal, perjanjian baru 1 pasal setiap hari. Mau panjang kan, mau pendek itu firman, baca. Jangan kemudian terlalu panjang ini firman ini, apalagi di perjanjian lama. Aduh. Hati-hati kalau ada yang begitu dalam hati tergini, setan itu. Karena Roh Kudus akan membuat roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tapi kalau dia mulai mematahkan kita dengan membabisi dalam hati, dibaca ini firman, kita membaca bagaimana ini sementara kita ada kerja. So itu bijaksana. Baca firman sebelum kerja. Jangan jadi alasan itu kita banyak kerja nggak sempat baca. Hati-hati. Kalau mulai begitu tentu setan mulai menguasai hati. Karena kalau Roh Allah menyala-nyala dalam kehidupan kita, semuanya yang kita lakukan dalam firman akan menimbulkan damai sejahtera dan sukacita daripada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Terlalu panjang suka. Biarlah kita tetap fokus di dalam firman ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Di dalam pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14, dalam pasalnya yang ke-4 mengatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpang tangan sidang firman Tuhan. Jangan lalai mempergunakan karunia. Kalau ada karunia yang boleh menyanyi, ambil bagian. Kalau ada karunia untuk berdoa, ambil bagian. Kalau ada karunia untuk pelayanan, ambil bagian. Karena ini perintah firman, bukan perintah orang yang berkhotbah di depan jemaat. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bagaimana kehidupan kita akan maju dan dilihat semua orang? Dengan melakukan firman. Membaca Alkitab itu salah satunya yang paling inti. Wajib. Oh, kita kalau baca Alkitab, maka ada langkah-langkah. Cuma 1 ayat, besok diambil perjanjian baru 1 ayat. Baca berturut-turut dari Kejadian sampai Wahyu. Itu baru benar. Haleluya. Ayat yang ke-14, 15 dan 16 ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada, sekali lagi, kepada anak rohaninya Timotius, dan kepada kita semua yang beribadah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita mendapatkan kasih karunia Allah, mendengar isi hati Allah melalui firman-Nya di dalam 1 Timotius ini. Kita harus bersyukur karena di sana Tuhan mengingatkan kepada kita masing-masing untuk supaya lebih setia, taat, takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan.